Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 78. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Asar menciumi dahi istrinya yang dipenuhi peluh. Terima kasih sayang, kamu luar biasa, bisik Asar di tengah nafas yang masih memburu. Zuki mengangguk. Perempuan itu memejamkan mata sesaat karena terasa lelah. Seandainya tidak ada jadwal ke kampus, sudah bisa dipastikan ia memilih tidur. Asar masih di samping istrinya, mengamati wajah Zuki dengan seksama. Ia merasa bertambah hari bertambah cinta. Mungkin terdengar lebay, tapi itulah kenyataannya. Capek banget ya, maaf ya sayang. Asar menciumi pipi kiri dan kanan Zuki secara bertubi, membuat si empunya pipi merasa geli. Sayang, ayo mandi, katanya mau ke kampus. Ada pembagian dosen pembimbing, bisik Asar mengingatkan. Zuki membuka mata, berusaha menghilangkan rasa malas dan segera bangkit dari kasur. Bagian intinya masih terasa ngilu. Asar yang paham hal itu tanpa aba-aba, langsung menggendong tubuh istrinya dan membawa ke kamar mandi. Mandi bareng ya, ujar Asar setelah menurunkan istrinya. Aku sebenarnya tadi udah mandi, tapi ya berhubung kamu luar biasa mas, terpaksa mandi lagi deh. Keluh Zuki. Ya udah, biar aku mandiin aja. Hitung-hitung sebagai bentuk rasa tanggung jawab karena sudah membuat istriku yang cantik ini merasa capek. Zuki mendadak awas. Gak mau, sana keluar, aku mau mandi sendiri, nanti kamu nakal. Enggak sayang, janji aku nggak akan minta lagi. Udah, jangan cemberut. Ayo sini, buka selimutnya. Zuki menurut. Akhirnya mereka mandi bersama, sama-sama berendam di bathtub. Zuki sengaja memunggungi suaminya untuk menghindari tatapan matanya bertemu dengan mata suaminya. Terlalu malu. Entahlah, Zuki selalu merasa begitu ditatap semakin dalam, membuat pipinya semakin memanas. Sayang, panggil Asar lirih tepat di leher belakang. Zuki hanya menjawab dengan gemaman. Aku bantu gosokin punggungnya ya. Zuki mengangguk. Di balik punggungnya, Asar mengulum senyum. Istrinya itu sangat menggemaskan. Asar merasa sesuatu yang di bawah sana merespon dengan baik saat tubuhnya bersentuhan dengan kulit istrinya. Tentu saja, ia berusaha menahan diri agar tidak meminta untuk yang kedua kali. Ia merutuki dirinya sendiri yang tidak bisa untuk tidak berhasrat. Aduh, Zuki marah nggak ya kalau aku main lagi? Zuki merasa Asar tidak hanya menggosok punggung, namun juga menggosok yang lain. Lama-lama pria itu mengikis jarak mendekapnya dari belakang dan menciumi bahu polos istrinya. Zuki paham sekali dengan tatapan suaminya, tatapan mohon yang sudah dipenuhi kabut gairah. Awalnya Zuki ingin menolak, tapi takut dosa ditambah posisi mereka saat ini rasanya sangat mustahil lolos darinya. Kamu nakal, mas? Bisik Zuki di tengah-tengah ciuman panas mereka. Sorry, gak kuat aku. Kamu selalu menggairahkan buat aku, sayang. Setelah adegan mandi plus-plus, Zuki segera mengganti tubuhnya yang polos itu dengan baju yang biasa ia pakai ke kampus. Asar juga sama mereka tengah berganti baju. Namun bedanya dengan Asar pria itu nampak menggunakan kaos santai, bukan baju ke kantor. Karena memang hari ini ia tidak akan niatan mengunjungi kantornya. Asar mau bekerja dari rumah. Sayang, udah. Ayo sarapan dulu. Kamu pasti lapar kan? Banget. Jawab Zuki mengiyakan. Pagi-pagi harus melayani suaminya sampai 2 kali. Setelah selesai mengganti baju, mereka berdua turun lalu langsung menuju ruang makan. Zuki menuju dapur untuk memanasi lauk dan sayur untuk suaminya. Sebenarnya di rumah mama ada 2 ART dan 1 babysitter yang khusus menjaga Ski. Tapi mereka sedang sibuk dengan urusan rumah yang lainnya. Jadi hanya urusan panas memanasi, tidak perlu repot memanggil mereka. Mama tidak tahu kemana dan papa sudah berangkat ke kantornya. Ski mungkin sedang dimandiin atau biasanya kalau pagi-pagi gini, Ski sedang dijemur sama pengasuhnya. Sudah cukup sayang, segitu saja, seru Asar demi melihat isi piringnya dengan porsi lebih. Mau sama apa? Tumis sayur hijau itu, sayang, sama ayam saja.
Mereka makan dalam diam, menikmati sarapan dengan wajah berseri tentunya, bagi Asar. Setelah sarapan selesai, Zuki menghampiri anaknya terlebih dahulu sebelum berangkat ke kampusnya. Masih ada waktu sekitar 35 menit lagi sebelum Zuki berangkat. Jarak rumah Mama dan kampus Zuki cukup lumayan, belum lagi macet. Setelah puas bermain dengan ski, ralat, sebenarnya belum puas, namun diharuskan untuk berhenti sebab ada kegiatan di luar rumah tentunya. Zuki pamit berangkat ke kampus. Mas, aku berangkat ya, pamit Zuki kepada suaminya. Tunggu sayang, Mas antar ya. Ujar Asar, pria itu memang sengaja ingin mengantar istrinya hari ini. Nanti pulang jam berapa? Belum jelas sih mas, cuma ada 1 mata kuliah, jawab Zuki. Nanti aku jemput, telepon saja kalau sudah mau pulang. Zuki mengangguk. Setelah kurang lebih 25 menit, mobil yang dikendarai Asar tiba di kampus Zuki. Seperti biasa, Zuki pamit dengan Salim dan Asar meninggalkan jejak sayang di kening istrinya. Hati-hati sayang. Iya mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zuki langsung menuju gedung di mana tempat kelasnya berada. Ia mengikuti makul hari ini dengan sedikit malas ditambah. Baru beberapa detik yang lalu mengetahui kalau dosen pembimbingnya adalah dosen Bisma. Entah mengapa Zuki kurang sreg mengingat ia adalah teman suaminya. Ki, lo bimbingan sama siapa? Tanya Gea penasaran. Pak Bisma, jawab Zuki datar. Wih, beneran. Asik tuh bisa cuci mata setiap hari sama dosen muda. Jadi pengen tukeran. Emang bisa? Dosen lo siapa? Kayaknya enggak deh, kecuali dari dosen sendiri yang minta. Bu Dewi. Lumayan juga Bu Dewi, ujar Zuki sambil tersenyum. Lumayan apa? Lumayan galak, super nyebelin, dan pastinya harus selalu dituntut sempurna. Celoteh Zuki jujur. Lo enak banget sama Pak Bisma. Udah ganteng, gak pelit nilai, masih muda, dan single lagi. Si enak tuh diajak sharing. Zuki menghembuskan nafas panjang. Mungkin bagi Gea dan mahasiswa yang lainnya, bimbingan dengan dosen Bisma adalah impian, namun tidak dengan Zuki. Perempuan itu merasa tidak bersemangat, ditambah suaminya pasti akan rewel kalau intensitas mereka tambah sering bertemu. Mengingat beberapa waktu yang lalu, dosen Bisma sempat mengirim pesan menanyakan kabar tentang kesehatan Zuki saja. Asar marah. Dia yang membalas pesannya, dan berakhir, Zuki meminta maaf karena merasa tidak enak. Pukul 2 siang, Asar menjemput Zuki ke kampus setelah Zuki menelponnya mengabari dirinya telah usai kegiatan hari ini. Pria itu langsung meluncur tanpa menunggu lama. Kok cepet mas? Perasaan aku baru ngabarin 15 menit yang lalu loh mas. Tanya Zuki penasaran ketika suaminya sampai lebih cepat dari yang biasanya. Tadi emang udah on the way ke sini sayang, jadi cepet deh. Jawab Asar simple. Oh, Zuki hanya beroh panjang. Kita mau kemana? Tanya Zuki yang mulai aneh dengan jalan yang tidak biasa dia lalui. Pulang. Jawab Asar santai. Pulang? Bukannya rumah mama nggak lewat sini ya? Asar tidak menjawab. Pria itu fokus menyetir dan hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, keduanya sudah sampai di depan halaman rumah yang besar dan megah. Rumah siapa mas? Zuki mengernyit bingung saat suaminya menggandeng tangannya dan menuju teras. Rumah kita, ini kuncinya. Ayo buka pintunya sayang. Tita Asar yang belum direspon istrinya. Sayang, masuk. Kok malah bengong? Ayo sayang, ini rumah kita. Asar merengkuh bahu Zuki dan membawa istrinya masuk. Kamu beli ini kapan? Kok nggak bilang? Udah lama, semenjak kamu mau pulang bareng aku. Tapi kamu diajak tinggal berdua nggak mau. Waktu itu Asar masih maklum. Mungkin karena memang dulu pernah terjadi pengalaman yang memilukan. Jadi wajar kalau Zuki merasa takut untuk tinggal berdua saja. Sekarang, beda ceritanya. Asar harap Zuki mau menerima tinggal mandiri, tanpa bayang-bayang orang tua mereka, dan bisa mandiri lebih tepatnya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.